Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kembali di Teknis Lutfi STPMSC. Pada hari ini kami akan melanjutkan presentasi kami dengan perencanaan proyek industri dengan judul analisis kelayakan pendirian pabrik produksi di Sukun berbasis tepung sukun dari PT Arsenedo. Kita akan mulai dari aspek hukum, yaitu juridis dan finansial. Oke, baik. Kita masuk ke aspek legal juridis. Yang pertama di sini PT Arsenedo Lestari sendiri yang memproduksi mie kering kuning itu untuk usaha dengan model badan usaha PT atau perseroan terbatas. Nah, ini merupakan perizinan dan pajak yang ada di perusahaan PT kami, yaitu seperti NIB dan juga pajak seperti PPH, PPN, dan pajak bumi. Kemudian daripada itu ada aspek lingkungan, tentunya tujuannya untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi pada lingkungan. Untuk parameternya ada pH, BOD, COD, TSS pada limbah yang akan dihasilkan. Kemudian ada limbah cair, tentu ada limbah gas juga daripada mesinnya, terus ada limbah padat daripada oli, dan limbah B3 itu maksudnya dari oli, dan limbah padat itu dari kulit buat sukunya yang dihasilkan dari proses pemotongan. Kemudian ada pengolahan juga. Untuk ada pengolahannya ada 3 tahap sebenarnya, ada prevent treatment, secondary treatment, dan sludge treatment. Nah, kemudian di sini ada analisis finansial, yaitu biaya bahan baku, yang dimana komponen yang kami berikan ada bersumber telur ayam CNC hingga natrium disulfit dengan tabel sebagai berikut. Dengan suku bunga 5% dan biaya pemeliharaan 246 juta per tahun. Kemudian di sini ada analisis finansial biaya penyusutan, yang dimana nilai sisa yang kami berikan adalah 10%. Dengan jumlah biaya penyusunnya yaitu 2.949.000. Nah, ini ada biaya tenaga kerja yang kita sudah koreksi kemarin, ada pengelolaan lingkungan dan kita totalkan dari supervisor, direktur, dan juga staff atau kepala divisi itu sekitar 556.500. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke analisis finansial, di mana untuk menentukan analisis finansial itu kita ada kapasitas produksi atau skenario optimisme, di mana tadi seperti yang dijelaskan bahwasanya biaya bahan baku kami sebesar sekitar 319 juta. Kemudian lanjut analisis perhitungan yang pertama itu HPP atau harga buka produksi, di mana HPP kami dengan membagikan biaya tetap sebagai variabel per kapasitas produksi didapatkan hasilnya sebesar 2.539. Kemudian didapatkan harga jual kami dengan HPP ditambah PPP dikalikan markup dengan pembulatan Rp4.000 seperti itu. Kemudian dilanjut dengan perkiraan rugi laba sebesar Rp4.210.209.000. Kemudian di sini kami mendapatkan break even point kami, di mana break even unit itu sebesar 119.000 unit, kemudian 1 juta unit, kemudian untuk BPP itu sebesar 4.023 juta. Kemudian didapatkan net cash flow kami sebagai berikut, yang dimana untuk net cash flow dalam proyek 20 tahun kami menetapkan di umur proyek yang ke-20 mendapatkan laba bersihnya sebesar 2 miliar. Kemudian di sini mendapatkan nilai NPV positif dengan net cash flow yang seperti tadi, umur proyek 20 tahun mendapatkan net cash positif itu sebesar 525 juta dengan net present value per yang negatifnya itu sebesar minus 425 juta. Kemudian didapatkan hasil perhitungan NPV atau IRR-nya sebesar 26% dengan suku bunga menurut Bank Indonesia sebesar 4,70%. Kemudian didapatkan nilai payback period sebesar itu 7 bulan 28 hari. Selanjutnya yaitu ada pendirian industri. Tahapan perancangan ada studi kelayakan dengan durasi 4 minggu, lalu ada pemilihan lokasi itu dalam waktu 3 minggu, dan perencanaan desain dan layout dalam waktu 4 minggu. Kemudian dalam tahap perancangan ada pengadaan dana dan pembiayaan dalam waktu 5 minggu, lalu ada perizinan dan legalitas dalam waktu 8 minggu, dan pemilihan mesin dan peralatan produksi dalam waktu 3 minggu. Nah, di sini untuk tahap konstruksinya yang pertama kita prepare lahan, lalu pembangunan dari fondasi itu sendiri, yaitu selanjutnya yaitu struktur bangunan dari keseluruhan selama 10 minggu. Nah, lalu dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas pendukungnya, terus instalasi mekanikal di setiap bangunannya, lalu finishing untuk interior. Dan kemudian pendirian industri dari tahapan konstruksi, yaitu ada pengadaan dan instalasi mesin produksi. Selanjutnya ada pendirian industri, itu ada pada tahapan startup itu terdapat 7 tahapan. Yang pertama itu ada perekrutan dan pelatihan tenaga kerja, selanjutnya ada penetapan dan implementasi SOP,
dan uji coba. Selanjutnya ada trial production, kemudian ada evaluasi dan penyesuaian, kemudian ada audit dan pengawasan kualitas serta market launch. Kemudian ini merupakan diagram jaringan kerja yang telah kami buat, itu dari tahapan perancangan, kemudian tahapan konstruksi dan tahapan startup dapat dilihat pada saya. Mungkin daripada presentasi dari kami dengan aspek legal yuridis, di finansial